Selamat pagi, selamat bergabung Mas Dedi. Ya, selamat pagi Bu Rosmauli. Senang bisa berkenalan dan bisa mendengarkan sharing nanti dari Mas Dedi. Perkenalkan saya Rosmauli Mas Dedi. Ya, siap Bu. Siap Bu Rosmauli. Ya. Nanti Mas Dedi akan cerita bagaimana perjuangannya sembuh dari COVID ya Mas Dedi ya. Siap. Kemudian juga boleh juga cerita kenapa sih bisa kebagian berkah ini gitu ya, berkah ini. Siap Bu, siap Bu. Sebelum Ya. Mas Dedi, saya juga mau cerita sedikit. Barusan tadi sebelum morning activity saya juga lagi ngobrol dengan teman saya yang kena COVID. Sekarang masih isolasi mandiri di rumah. Jadi dia OTG. Cuma dia cerita, walaupun OTG dapat kesempatan di rumah, betapa tidak enaknya di rumah diisolasi tanpa bisa bertemu dengan siapapun, tidak bisa berinteraksi dengan anggota keluarga, nggak bisa meluk-meluk anak gitu. Walaupun nggak kerja sih, tapi di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut dia, dia tuh udah sangat-sangat tertib, disiplin, pokoknya paling parno dengan COVID. Cuma bisa kena juga, menurut dia Ya, memang Bu. dia lengah, mungkin ada kelengahan dari dia. Nah itu, jadi yang pertama nggak enak kalau kena COVID walaupun OTG. Nggak enak kena COVID walaupun bisa di rumah, nggak kerja, nggak ke kantor. Yang ketiga, kena COVID itu bisa kena siapa aja, tapi tergantung dari diri kita sendiri nih. Kita disiplin atau enggak. Ketika lengah itu ada, COVID menyambar. Nah itu mungkin sedikit sharing tadi dari teman saya. Jadi teman-teman untuk tidak berlama-lama, kita persilahkan Mas Dedi untuk sharing pengalamannya sembuh dari COVID dan juga mungkin banyak hal yang kita bisa pelajari dari berkah ini ya, Mas Dedi ya. Silakan Mas Dedi. Baik Bu, ini langsung nih. Iya, langsung aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya sangat berbahagia nih bisa bertemu dengan Bu Rosmauli di sini. Juga ada sahabat saya Mas Haris Fauzan, ada Mbak Iwing kalau salah, dan Kak Jo ya, serta teman-teman semuanya. Ya, baik. Benar seperti yang dikatakan oleh Bu Rosmauli tadi bahwa ternyata ketika kita waspada COVID pun dalam kondisi pandemi ini tidak menjamin kita tidak terkena gitu ya. Saya termasuk yang menyatakan diri waspada. Ada beberapa hal kenapa saya menyatakan bahwa saya waspada. Yang pertama, saya pernah menonton bersama film Contagion. Film Contagion itu film yang mirip dengan virus COVID-19 yang berat gitu ya. Itu dibintangi oleh Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, dan ada Kate Winslet. Nah itu menunjukkan kami setelah itu awal Maret itu membuat kami waspada itu dengan COVID-19. Yang kedua, saya bisa buktikan bahwa kalau masuk ke rumah saya sudah tersedia. Nanti di dalam rumah ada lagi di kamar mandi dan sebagainya. Tapi tetap saja terkena. Yaitulah berkahnya. Mungkin salah satu berkahnya adalah ya saya bisa nulis novel. Sekarang ini saya alhamdulillah berhasil menulis novel yang berjudul Gelombang Cinta dan Nikmat Sang Penyintas COVID-19. Ya. Kalau saya boleh share, nah ini bentuknya nih. Nggak apa-apa ya Bu, saya share ini ya, share screen ya. Bentar, bentuknya nih. Ini saya share screen. Ini adalah novel saya nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Alhamdulillah ini saya kerjakan dalam waktu, kelihatan nggak ya kira-kira ya? Kelihatan mudah-mudahan ya. Ini saya kerjakan dalam waktu 14 hari. Setelah saya dinyatakan sembuh dari RSPG Cisarua, lalu kemudian saya karantina mandiri selama 14 hari. Ya, itu seperti itu.
Kemudian saya mau sampaikan kenapa mungkin saya terkena gitu untuk menjadi pembelajaran. Ini adalah sharing saya yang malam itu ke-7, ini adalah ke-8. Terima kasih sekali saya jadi bisa sharing di sini. Jadi di Kementerian Keuangan Pusat itu dilakukan WFH. WFH-nya 4 hari, 1 hari WFO. Ya, mungkin kalau teman-teman di KPP itu WFO-nya banyak ya, sering gitu. Kalau di kami cuma sekali saja. Saya demam tanggal 23 Juli, Bapak Ibu sekalian. Tanggal 23 Juli artinya adalah 14 hari sebelumnya itu dimulai sekitar tanggal 9 dan tanggal 10 Juli. Nah, saya datang ke kantor itu hanya pada tanggal 16 Juli. Artinya 13 hari yang lain saya ada di rumah dan di sekitar saya. Jadi kemungkinan kecil kalau saya dikena di kantor, dan kantor Jalan Dr. Wahidin itu ketat sekali protokolnya. Masuk kita di disinfektan, kita disuruh pakai masker, terus ya liftnya juga diatur ya, meskipun di lift agak ada sedikit prakteknya agak susah diikuti oleh teman-teman gitu ya. Tapi secara umum sudah diatur tata ininya. Kemudian sampai di atas di lantai saya itu yang biasanya 60 orang, biasanya masuk itu cuma 10 orang karena diatur bergiliran gitu. Jadi seharusnya saya masuk lagi tanggal 22 Juli, tapi 22 Juli ada demo di depan kantor. Akhirnya saya udah nyampe depan kantor, balik lagi pulang. Jadi saya hanya masuk pada tanggal 16 Juli selama periode inkubasi yang berkisar antara 2 sampai 14 hari. Jadi di mana saya kena meskipun saya waspada. Nah, saya hidup di 2 alam rupanya. Di kantor saya begitu ketat. Nah, tapi lingkungan saya enggak. Saya di kampung Bu. Saya tidak di komplek ya. Saya orang Kementerian Keuangan yang orang kampung. Saya di kampung di daerah Ciamas. Itu pendidikannya beragam. Ada yang lulusan SMP, SMA, ya ada juga yang S1, S2, segala macam ada gitu, dan beragam sekali. Nah, di kampung ini termasuk yang lost ya, lost. Saya harus katakan itu. Lost. Saya kebetulan waktu itu ketua masjid, sekarang saya sudah mengundurkan diri. Saya atur di masjid saya itu harus menggunakan masker, yang nggak pakai masker pulang. Itu secara tertulis, tapi nggak dipatuhi. Dari sekian jamaah itu hanya 3 orang yang pakai masker, termasuk saya. Jadi hanya jamaah saya yang patuh hanya 2 orang. Ya, itulah kenapa kemudian saya akhirnya mundur dari ketua masjid, karena nggak dipatuhi. Itu tertulis, tapi ketika mereka nggak pulang, saya juga nggak ya itu mungkin salah saya juga, nggak mengingatkan. Udah pulang aja gitu, nggak pakai masker. Karena sebagian besar nggak pakai masker, jadi kalau pulang ya cuma tinggal 3 orang. Termasuk imamnya nggak pakai masker. Repot saya juga. Nah, saya ingin katakan begini, dalam kasus saya itu, jadi kemungkinan besar saya terkena di lingkungan, dan mungkin terkenanya ketika sedang beraktivitas beribadah tadi, atau rapat lah, urusan-urusan masjid. Saya ingin katakan bahwa, kalaupun kita pakai masker, tapi lingkungan kita nggak pakai masker, maka kita juga akan terkena. Makanya saya sekarang menggaungkan, bukan hanya pakailah masker, tapi pakailah masker dan jauhi orang yang tidak pakai masker. Karena itu kemungkinan terkena besar. Apalagi sekarang ada istilah bukan hanya droplets ya. Penularan virus ini bukan hanya droplets, tapi juga penularannya itu melalui yang disebut dengan microdroplets. Microdroplets. Jadi sudah semakin kecil ya, sehingga ini saya pakai masker kain ini. Ya. Saya rasa tembus ini. Kalau lawan bicara kita adalah tidak menggunakan masker. Ya, kalau lawan bicara kita menggunakan masker, mungkin akan lebih tertahan lah, karena tertahan di maskernya dia sama masker kita. Jadi mungkin pembelajarnya di situ. Nah, kenapa saya dapat berkah ini? Keluarga saya kena 3 orang ya. Saya terkena dari lingkungan kemungkinan besar, itu yang disebut dengan klaster tidak jelas. Karena sebelum saya belum pernah ada yang kena COVID-19, tapi kemungkinan besar saya kena dari OTG. Ya, OTG itu orang tanpa gejala ya, yang gentayangan di mana-mana, tapi nggak tahu kalau dianya COVID-19. Jadi kemungkinan besar itu.
Dugaan saya begitu. Karena saya adalah orang yang pertama, dengan saya ada beberapa orang yang kena, dan itu saya lihat adalah orang-orang yang ikut rapat di masjid saya waktu itu. Jadi yang kena bukan hanya yang kena ini ya, kena apa, yang pakai masker ya, yang nggak pakai masker juga kena gitu. Cuman saya yang pakai masker pun kena gitu. Jadi kemungkinan besar saya kena dari OTG. Nah, jadi pembelajarannya adalah kalaupun kita pakai masker, maka usahakan lawan bicara kita juga pakai masker. Karena kalau salah satu nggak pakai, kemungkinan masih kena dalam kondisi sekarang. Itu pembelajaran besarnya. Hikmah lainnya yang mungkin besar adalah akhirnya saya bisa sharing tentang banyak hal tentang COVID-19. Ini adalah sharing saya ke-8. Saya diundang sharing kemana-mana ya, meskipun sifatnya sosial ya, diundang gitu. Suruh bicara, ya nggak apa-apa gitu. Pagi, Bu. Nah, jadi sekali lagi mungkin untuk berkahnya, maksud saya adalah saya bisa menulis novel. Nah, satu hal yang sekarang sedang saya gerakan adalah bagaimana kalau kita kena COVID-19. Ketika saya dipastikan kena COVID-19 pada tanggal swabnya diambil 4 Agustus, hasilnya keluar sekitar 6 Agustus, itu saya sudah memastikan dalam tulisan saya. Tulisan itu tidak saya publish di FB awalnya, saya publish di grup-grup, saya share di grup-grup. Itu judulnya Hati yang Bahagia. Saya menyatakan sejak tanggal 6 itu, tapi saya tulis tanggal 7 kalau tidak salah, tanggal 7 Agustus atau tanggal 8 ya, antara itulah. Saya tulis bahwa saya akan menghadapi COVID-19 ini dengan hati yang bahagia. Dengan hati yang bahagia. Kalau orang-orang pada berpikir tentang herbal untuk menghadapi COVID-19, saya enggak. Bukan saya meremehkan herbal, enggak ya. Tapi saya lebih cenderung pada bahwa mentalitas kita yang penting. Apalagi ketika kita dalam kondisi yang berat ya. Saya itu berat karena saya lemas sekali. Jadi gejala saya pada tanggal 23 Juli adalah demam tinggi dan lemas tak bertenaga. Kalau kata orang Jawa itu disebutnya sebagai lemas dedes. Ya, lemas dedes. Itu yang saya alami. Saya nggak batuk, nggak pilek, nggak sakit tenggorokan. Nggak ada itu yang di-share-share di grup-grup itu. Makanya saya suka geli karena memang ini COVID-19 ini dia penyakit dengan 1000 wajah. Jadi gejalanya nggak sama semua. Beberapa orang saya tengarai gejalanya mirip saya. Ya, beberapa share-share yang saya lihat, oh iya ini mirip saya gitu. Jadi tidak harus kalau kita nggak pilek, nggak batuk, lalu kemudian nggak sakit tenggorokan, terus kita merasa tidak kena COVID-19. Saya dulu nyangka gitu karena nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sakit tenggorokan, saya pikir saya sakit biasa. Gitu. Tapi akhirnya swab test membuktikan saya positif waktu itu. Ya, jadi itu juga pembelajaran penting. Jadi saya hadapi COVID-19 ini dengan bahagia. Nah, karena itu saya sekarang sedang membuat gerakan, namanya gerakan mempandemikan bahagia untuk melawan COVID-19. Saya ingin semua sahabat-sahabat saya yang terkena COVID-19 itu menghadapinya dengan bahagia. Kenapa bahagia? Karena hati yang bahagia itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Itu saya tulis di tulisan saya, hati yang bahagia. Tapi kalau kita stres ngadepin COVID-19, jangan-jangan kenanya ringan jadi sedang, atau jangan-jangan kenanya sedang jadi berat. Nah, saya alhamdulillah setelah saya memakai strategi hati yang bahagia itu, akhirnya saya berhasil negatif ya, swab test pada tanggal 13-14 Agustus, tapi hasilnya saya terima sekitar tanggal 22 atau 23 Agustus. Memang agak lama itu di situ, di SPG Cisarua. Ya, jadi kuncinya adalah kalau saya ditanya, kalau ada yang nanya herbal apa sih Pak Deddy minum, itu saya bilang enggak. Saya kunci saya adalah hati yang bahagia. Ya, hati yang bahagia. Dan perlu saya sampaikan untuk kasus yang berat seperti saya, kenapa berat? Karena saya usianya udah 50 tahun ya. Jadi begitu saya keserang itu luar biasa. Keserangnya luar biasa. Itu saya sampai lemes sekali dan kemungkinan meninggal. Karena berdasarkan saturasi saya sampai 64. Saturasi atau oksigen dalam darah itu normalnya adalah 96 sampai 100. Ya, 96 sampai 100. Nah, itu di bawah 90 harusnya sesak nafas. Saya mengalami yang disebut dengan happy hypoxia syndrome atau oksigen darahnya rendah tapi tidak merasa apa-apa. Itu bahaya, justru bahaya sekali. Ya.
pada tanggal 19 Agustus, ada 3 orang Banyumas, itu meninggal gara-gara saturasinya sampai 75. Saturasi atau oksigen dalam darah. Saya sampai 64. Ya, dan alhamdulillah Allah masih selamatkan saya ya, saya bersyukur sekali. Jadi saya hadapi dengan hati yang bahagia. Treatment untuk yang begitu berat itu, yang berhasil untuk saya ya, dalam kasus saya, itu adalah dimasukkan ke dalam kamar bertekanan negatif. Kamar bertekanan negatif ini kayak vakum. Jadi kita dimasukkan ke kamar kita diinikan, itu kayak di vakum, itu kuman-kuman disedot semua. Lalu dimasukin udara-udara segar, ya. Dan itu sangat luar biasa. Cuma pengaruhnya adalah terkait dengan itu, kamar itu begitu dingin sekali. Kalau orang-orang Jawa Timur tahu dinginnya Bromo kayak gitu, atau orang Jawa Tengah tahu dinginnya Dieng ya kayak gitu, dingin sekali. Atau kalau Jawa Barat mungkin Gunung Gede. Saya di kamar itu ya luar biasa. Pada malam pertama dan kedua kalau tidak salah saya tidur hanya 1 jam di malam hari, saking dinginnya. Itu sudah pakai jaket ya, saya sudah pakai sweater, pakai jaket hangat, pakai selimut 2, itu masih tembus. Artinya ya, tapi itu treatment itu bagus menurut saya. Akhirnya saya dinyatakan total sembuh ya dari COVID-19, dan itu pembelajaran buat saya. Nah, istri dan anak kedua saya ini juga terkena. Kelihatannya ketularan karena saya ya. Kenapa demikian? Karena istri saya merawat saya sehingga dia terkena. Tapi OTG, jadi tanpa gejala. Ya. Kemudian anak saya kedua itu dia ringan lah. Dia ada demam sedikit, ada batuk-batuk sedikit, tapi cepat sembuh. Itu mungkin secara global apa yang saya alami. Dan sekali lagi pembelajarannya bahwa, tapi jangan juga diartikan bahwa kita udah waspada aja kena, mendingan kita abai. Jangan. Itu salah besar. Mungkin saya diselamatkan Allah karena saya tidak abai, karena saya waspada. Kalau saya abai mungkin saya sudah meninggal. Ya. Jadi jangan pernah berpikir sesat gitu. Berpikir satu kalau abai selamat gitu. Enggak. Justru karena saya waspada dari awal, Allah selamatkan saya meskipun saturasi saya sempat anjlok di angka 64. Yang menurut kedokteran, orang paling sehat itu sampai 65 tahan saturasi itu turun. Saya udah turun setingkat di bawah 65, 64 dan Allah masih selamatkan saya ya. Cuma waktu itu lemes sekali, lemes tak bertenaga gitu ya. Dan waktu itu saya kebayang-bayang sama sahabat saya yang sudah meninggal. Saya juga bingung waktu itu. Ini kenapa sahabat saya kok ada di pelupuk mata saya gitu. Sahabat saya Raden Basuki Fajar Astawibawa itu meninggal beberapa tahun yang lalu dan tiba-tiba dia ada di kayak saya nggak tidur tapi saya kayak ngeliat bayangan dia terus gitu. Sampai saya curiga ini saya apa mau dibawa apa gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ternyata mungkin itu support dari sahabat saya dari alam arwah gitu ya. Dan ya alhamdulillah saya bisa disembuhkan. Itu barangkali secara singkat. Kalau nanti mau dilanjutkan dengan dengan tanya jawab silahkan. Dan alhamdulillah sekarang saya menggerakkan satu gerakan yang saya sebut gerakan mempandemikan bahagia untuk melawan COVID-19. Gerakan itu saya munculkan di FB saya, FB Deddy Soeharto, bisa cek di situ. Kemudian juga melalui buku saya. Buku saya itu adalah novel Gelombang Cinta dan Nikmat Sang Penyintas Badai COVID-19. Dengan novel ini, saya berharap banyak orang yang kemudian benar-benar menghadapi COVID-19 ini dengan bahagia dan banyak yang sembuh. Dan saya telah membuktikan, saya dengan strategi bahagia saya bisa sembuh dari COVID-19. Dan ada yang menarik, kemarin tanggal 7 September saya kontrol ke RSPG Cisarua untuk yang setelah 14 hari karantina mandiri di rumah. Jadi setelah karantina di RSPG Cisarua dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 24, saya diminta karantina mandiri lagi di rumah sampai tanggal 7. Itu dokternya bilang, Pak Deddy ada sakit apa setelah ini? Oh enggak ada, saya bilang. Sehat saya. Itu kagetnya luar biasa. Kata dokter itu, biasanya orang-orang yang terkena COVID-19, habis itu masih lemas. Habis itu masih mengalami keluhan-keluhan. Pak Deddy kok enggak? Saya bilang enggak, saya enggak. Saya benar-benar sehat. Sehingga saya tanya, saya perlu kontrol lagi? Dia bilang enggak usah, kata dokternya begitu. Jadi saya rasa strategi bahagia itu sudah saya buktikan, tinggal saya sebarluaskan. Beberapa teman saya, sahabat saya yang kena COVID-19,
saya kasih tahu supaya mereka bahagia. Ya kalau mereka mau menurut ya. Tapi kalau enggak terserah. Kalau masih naik-naik herbal, jawaban saya enggak herbal-herbalan. Ya. Tapi saya melakukan terapi juga, cuman negatif saya tanggal 13-14 bukan karena herbal. Ya. Saya minum jus kurma, makan kurma, makan madu gitu aja. Itu herbal saya barangkali. Tapi yang lain-lain enggak, sebenarnya enggak. Ya. Mungkin itu sebagai sharing pada pagi ini. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan ke Ibu Kepala Kantor, Ibu Rosmauli. Terima kasih. Terima kasih Mas Dedi, sharingnya luar biasa. Mas Dedi bisa bersama kita sampai jam berapa nih Mas Dedi? Oh silakan aja Bu. Saya lagi di luar, nggak apa-apa. Silakan aja Bu. Oke deh, saya moderator lah ya. Ya Bu. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung. Atau tadi saya baca beberapa chat nih Pak Mas Dedi. Iya Bu. Sebelum saya baca, yang bisa saya sampaikan dan simpulkan di sini bahwa yang pertama jangan mau dealing with someone who doesn't wear mask ya Mas Dedi ya. Ya. Jadi jangan mau berurusan dengan orang-orang yang nggak pakai masker. Ya hati-hatilah Bu. Mungkin kita kadang harus berhubungan juga ya, tapi hati-hatilah. Tapi saya udah buktikan Mas Dedi, saya kalau ke pasar, menurut saya orang yang paling banyak terpapar lah ya. Sampai saat ini saya hampir tiap hari ke kantor WFO. Saya hampir setiap saat ke supermarket pulang kerja karena Bu. Saya mau menghindari anak-anak dan suami saya yang keluar, mendingan saya aja yang keluar gitu kan. Ya Bu. Saya hampir tiap minggu ke pasar basah. Jadi kalau di pasar, kalau saya lihat pedagang yang nggak pakai masker, saya mending cari yang lain. Atau saya ingetin untuk pedagang yang nggak pakai masker. Ya, Bu. Bagus, Bu. Saya berusaha menghindari orang-orang yang nggak pakai masker emang, tapi saya emang jadi parno sendiri sih. Ya. Yang kedua, yang paling penting, teman-teman dari Mas Dedi, yang bisa saya simpulkan, kita menghadapi COVID ini atau ketika kita menjadi pasien COVID ini, ya kita hadapi dengan bahagia. Ya. Betul. Iya Bu. Ada satu kalimat yang sangat indah nih menurut saya. Bahagia itu penting karena bisa menyembuhkan segala penyakit. Iya, setuju. Karena hati yang gembira, hati yang bahagia itu merupakan obat dari segala macam penyakit ya Mas Dedi ya. Setuju Bu, setuju. Dan menurut saya memang penyakit itu berasal dari hati dan dari pikiran. Iya Bu. Nah itu dari beberapa pertanyaan yang ditulis di chat Mas Dedi, ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat ini nih relevan. Pak Doni kasih pemeriksaan di sini tanya bagaimana sih tips untuk membiasakan hati yang bahagia, sebab dalam hidup ini mungkin banyak beban yang kita hadapi secara nyata, masalah di kantor, masalah di keluarga, masalah dengan teman-teman gitu ya. Gimana tipsnya nih Mas Dedi? Ya, baik Bu Rosmauli. Saya mau jawab pertanyaannya Mas Haris Fauzan dulu ya, karena penting buat klarifikasi. Oh iya. Jadi sebelumnya saya rocker gitu ya? Bu, saya rocker, saya rombongan kereta, saya dari Ciamas ke stasiun naik sepeda motor, lalu naik kereta api ke kantor ya, ke Jakarta. Tapi sejak PSBB awal Maret saya sudah putus hubungan Bu sama KRL. Karena dari kantor bilang harus menggunakan kendaraan pribadi, jangan kendaraan umum. Nah saya karena WFO-nya sehari dalam 1 minggu, saya menggunakan mobil pribadi. Saya nyetir sendiri ke kantor gitu ya. Jadi ini supaya clear, saya nggak akan kena dari KRL karena itu terlalu jauh, itu bulan Maret. Saya terkenanya harus sekitar tanggal 9 Juli sampai tanggal 22 Juli atau 21 Juli karena kan 2 hari masa inkubasi sampai 14. Jadi Mas Haris Fauzan yang sering ketemu di KRL, saya nggak terkena dari situ karena saya sudah putus hubungan selama hampir sekarang itu 4 sampai 5 bulan yang lalu ya, atau pada saat 23 Juli saya sudah putus hubungan sekitar 3 sampai 4 bulan dengan KRL. Jadi saya nggak akan terkena dari situ, insya Allah itu ya. Nah itu biar clear. Kemudian tadi, nah ini menarik tadi dari Pak Doni ya.
salah satu kasih ibu ya. Jadi hati yang bahagia itu akan muncul ketika kita pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Cuma memang bagaimana memunculkan syukur ini? Ya, kalau saya begini, memunculkan syukur ini. Seringlah kita memandang kepada orang yang lebih rendah, mohon maaf ya, bukan merendahkan, tapi maksudnya gini, kalau kita misalkan baru punya sepeda motor, kita lihat aja orang yang nggak punya sepeda motor, mereka jalan kaki gitu. Saya terus terang, saya sudah bekerja cukup lama di Kementerian Keuangan, saya baru punya Avanza ya, mobil saya itu tahun 2019 kemarin, awal 2019, itu saya sudah golongan 4C sekarang ini, saya baru punya itu. Saya mau sampaikan ini bahwa selama itu saya juga tetap bahagia, saya nggak punya mobil pun saya happy aja gitu. Jadi kalau kita selalu memandang ke atas, misalnya sebagai kasih, mandangnya kepala kantor, ya nggak akan bahagia, dan nanti kepala kantor akan memandangnya kepala kanwil. Kepala kanwil memandangnya Pak Dirjen, nggak pernah bahagia itu. Tapi kalau Bu Rosmauli sebagai kepala kantor memandang kepala kasih, saya lebih tinggi dari mereka. Yang kasih memandang pelaksana gitu, juga akan lebih tinggi. Yang pelaksana yang udah lama, udah gaji udah lumayan, memandang yang baru masuk dia baru dapat segitu, saya udah lumayan banyak gitu. Itu akan selalu bahagia. Jadi sekali lagi kita harus membandingkan dengan mereka-mereka yang lebih rendah ya, mohon maaf ya. Bukan merendahkan, tapi kita harus memandang bahwa selain kita masih ada loh yang lebih menderita gitu. Selain kita ada loh yang lebih menderita gitu. Jangan bandinginnya dengan orang-orang yang lebih sukses gitu. Kalau saya bandingin yang lebih sukses, pada usia sekarang ini banyak teman-teman saya udah eselon 2, saya belum. Wah, itu saya nggak bahagia itu. Ya kan? Atau saya bandingin ada yang udah eselon 1. Ya, di BPKRI ada beberapa yang udah eselon 1, ada yang malah jadi anggota legislatif DPR RI. Kalau saya bandingin sama begitu, saya nggak akan bahagia. Jadi saya bandingin selalu dengan, saya sekarang ini pengendali teknis, saya bandingin dengan teman-teman yang masih ketua tim, saya masih lebih bahagia daripada yang ketua tim, kan gitu. Jadi bandinginlah dengan orang-orang yang dalam tanda petik lebih rendah dari kita gitu ya, dari satu sisi. Gitu. Jadi jangan selalu membandingkan dengan orang-orang yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, nggak akan bahagia-bahagia. Itulah syukur itu yang penting. Dan menurut saya perlu dibiasakan untuk bisa melihat hal-hal yang nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Makanya di FB saya, Bapak Ibu sekalian akan lihat bagaimana saya menulis tentang kenikmatan makan. Cuma makan aja saya tulis sebagai kenikmatan. Dan memang nikmat makan itu. Kenikmatan tidur, itu saya tulis di FB saya. Kenikmatan mimpi. Mimpi. Karena selama di kamar yang full kaswi, saya nggak bisa mimpi. Sampai akhirnya di setel jadi kamar yang biasa. Itu saya baru bisa mimpi. Padahal mimpinya juga bukan sama artis ya. Mimpinya ketemunya sama atasan saya, Bu Rina Robiati, sama ketemu sama teman kolega kerja saya, Mas Suharso gitu. Tapi saya happy gitu. Jadi saya nikmati tuh. Ada lagi kenikmatan pantulan suara. Itu saya tulis gitu. Mungkin orang heran, kok Pak Deddy nulis hal-hal kecil begini? Ya, ada yang menyatakan begini. Kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil, kita juga akan tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang besar. Gitu. Jadi saya syukuri itu. Saya bisa nulis novel, saya syukuri. Novel saya dibeli berapapun saya syukuri gitu. Alhamdulillah, itu semua membuat saya menjadi bahagia. Ya. Kemudian kiat yang lain untuk bahagia adalah terutama kalau pada saat kita sedang dalam kondisi karantina mandiri ya, itu kan atau pokoknya karantina ya, baik mandiri maupun di rumah sakit kayak saya. Itu kan kita nggak bergerak kemana-mana. Ya, kita cuma ada di lingkungan rumah atau di lingkungan kamar isolasi. Maka saran saya adalah tekuni hobi kita. Kalau Bu Rosmauli hobinya apa nih? Hobi belanja misalnya gitu. Ya, belanja aja meskipun online gitu ya. Belanja aja online, tapi kan belanja. Nanti datang tuh barang-barang, belanja aja udah gitu. Kalau yang saya hobinya nulis. Jadi makanya saya nulis di grup, saya nulis di WA, ya di WA gitu, saya nulis di FB gitu ya. Karena saya hobinya nulis. Kalau hobinya misalnya nyanyi aja gitu, nyanyi itu nggak apa-apa, biarin aja, jangan dilarang gitu. Kalau anak-anak kita yang kena hobinya main game, biarin aja untuk sementara ini. Nanti kalau setelah selesai COVID ya mungkin kita larang-larang lagi, jangan terlalu banyak main game. Kalau kondisi lagi sakit, biarin. Happy kan dia, bahagiakan dia dengan mau main game atau mau apa, terserah. Hobinya berkebun, kalau masih di rumah masih bisa.
ya. Tapi kalau di rumah sakit ya nggak bisa. Hobi, pokoknya hobi apa? Hobi bikin prakarya, bikin. Hobi ngelukis, ya kasih alat lukis gitu, ngelukis gitu. Saya rasa dengan hobi itu kita akan bahagia. Ya, jadi kiat untuk bahagia menurut saya ada dua. Pertama, pandai bersyukur. Pandai bersyukur ini bisa dilakukan kalau kita mau memandang melihat yang lebih rendah dari kita. Dan yang kedua, tekuni hobi kita, itu juga bikin bahagia. Saya rasa kalau cuma persoalannya Pak, saya nggak punya hobi, berarti Anda bermasalah, saya bilang gitu. Kalau nggak punya hobi, berarti bermasalah gitu. Masa nggak ada hobi? Sekarang ini kan banyak hobi, bisa goes, ya yang bagus-bagus ya, goes, jogging, kan bisa aja semua. Tapi kalau di karantina mah nggak bisa goes ya, mungkin bisa pakai sepeda statik gitu ya dan sebagainya. Pokoknya dua hal itu, bersyukur dan tekuni hobi Anda pada saat di karantina. Saya rasa semuanya akan bisa dikalahkan nih COVID-19. Jadi kalau kena COVID-19 jangan mikirin kapan saya negatif, kapan saya negatif, jangan dipikirin gitu. Tapi sibukkan aja dengan seperti yang tadi saya bilang, hobi-hobi kita gitu ya. Makan, kita lahap, segala macam gitu. Itu Bu Rosmauli jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau belum bisa menjawab ya nanti bisa cari buku-buku tentang bahagia lah gitu ya. Silahkan gitu. Makasih Mas Dedi, saya sampai terpesona nih. Mas Dedi nih padahal udah senior banget ya, tapi saya lihat sih kelihatan dari wajahnya awet muda. Itu yang bikin... Iya banyak bilang gitu Bu, tapi rambut saya sudah meninggalkan dunia hitam Bu. Ini coba dicet Pak, nggak kalah sama anak 35-an. Iya. Jadi sebetulnya Mas Dedi ini awet muda, mungkin berkat rasa syukur yang selalu dimiliki ya. Kalau saya tangkap tadi syukur itu mudah ya Pak ya, sederhana. Jangan melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi lihatlah apa yang kita miliki. Ya. Betul nggak Mas? Ya. Bersyukur ya, dengan apa yang kita miliki. Ya. Nah kalau saya ya alhamdulillah Mas, saya memang agak murahan nih kalau untuk rasa syukur. Saya bersyukur dengan hal-hal yang kecil yang bagus sederhana. Kalau Mas Dedi lihat nih, saya sekarang ada di rooftop nih Mas Dedi. Rooftop ya? Kita punya rooftop yang seperti kafe, jadi rooftop kafe. Saya dari jam 7 di sini, padahal saya WFH sebetulnya. Iya. Saya dari jam 7 di sini berjemur, sekalian nunggu morning activity. Jadi ini sekarang jadi tempat favorit saya. Ini yang bikin saya bahagia. Jadi hal-hal kecil pun bisa bikin saya bahagia. Sepedahan, saya makan mendoan, makan pecel, bisa nongkrong. Itu Bu. Dengan teman-teman kayak gitu-gitu. Nah itu, jadi teman-teman, bahagia itu sebetulnya ada di dalam diri kita ya Mas Dedi ya. Ya. Nah kalau itu bagus. Jadi di buku saya Bu, itu ada tulisan dari anak saya. Benar-benar anak saya itu nulis apa aja saya biarin. Itu dia bilang gitu. Dia nanti ada di buku saya, itu ada semacam kata pengantar dari dia. Itu dia bilang gitu. Ini bapak saya ini ternyata dia bukan karena dipengaruhi orang lain, dia bahagia dengan dirinya sendiri. Jadi dia heran. Waktu saya yang kena sakit, saya lagi di kamar yang kulkas itu, saya malah yang membangkitkan semangat keluarga. Ayo pada semangat. Dia heran, loh kita yang harus mensupport malah kita disupport. Juga di FB itu banyak yang saya baca puisi Bu di FB, baca puisi segala macam gitu ya. Saya share gitu ya. Itu ada yang komentar gitu. Ini bukannya kita yang menghibur Pak Dedi katanya. Pak Dedi yang menghibur kita gitu. Padahal saya lagi kedinginan di kamar yang kulkas gitu. Jadi seperti itulah Bu. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, saya rasa kita nggak dipengaruhi oleh situasi lain, tapi kitalah yang mengendalikan hati kita. Nah itu bagus banget tuh Pak Dedi. Jadi yang mengendalikan kita adalah diri kita sendiri. Betul Bu. Betul. Yeah. Nih ada beberapa komen yang lucu nih Mas Dedi. Silakan bahagia Bu. Dengan hobi bikin KKP, bikin LHP. Oh bagus itu, nggak apa-apa itu. Oh benar, saya pernah mengisi sebuah pelatihan dan saya kaget luar biasa. Pelatihan itu para auditor ya, auditor. Awalnya biasanya saya untuk mencairkan suasana saya tanya masalah hobinya. Anda hobinya apa? Ada macam-macam tuh. Hobinya memancing. Saya bilang kalau memancing jangan memancing keributan. Saya bilang gitu ya.
Oh, abunya lari. Saya bilang kalau lari jangan lari di kenyataan. Nah, ada satu yang jawabnya bagus. Saya kagetnya luar biasa. Dia auditor. Hobi Anda apa? Saya bilang gitu. Hobi saya ngaudit, Mbak. Wah, cocok ini saya bilang. Orang auditor hobinya ngaudit. Oh, bahagia sekali dia gitu kan. Tapi kalau dia nggak dapat surat tugas, wah pasti dia akan sengsara itu. Iya. Itu baru pertama kali saya jumpai ada audit. Saya sendiri auditor, saya nggak pernah bilang saya hobinya ngaudit gitu. Ini ada auditor perempuan waktu itu, dia bilang hobi saya ngaudit, Pak. Wah, cocok banget nih. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin dia nerusin. Hobi saya mengaudit keuangan suami saya gitu ya. Itu juga sih. Itu Bu. Oke, Jadi kalau yang hobinya apa tadi bikin KKP dan LHP, wah bagus tuh. Sebagai pemeriksa cocok. itu bagus banget tuh Mas Dedi, nyenengin kepala kantornya. Bikin bahagia kepala kantornya Lihat tuh. nih Pak Awaludin nih dari hati nih kayaknya Bu. Kamu bikin KKP dan LHP Bu. Tinggal dicek Nyenengin kepala kantornya. udah selesai Bu. Makasih ya Mas Awaludin ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Tadi udah dijawab kalau Mas Dedi ke kantor udah nggak pakai kendaraan umum. Jadi Mas Dedi, sambil menunggu pertanyaan lain, saya bersyukur kita di KPP PMA 1 punya protokoler yang lumayan ketat Ya Bu, untuk menghadapi COVID ini. Jadi dari awal WFO, saya memprioritaskan teman-teman yang ke kantor itu yang menggunakan kendaraan pribadi. Ya, Kemudian kalau memang terpaksa ada pegawai yang menggunakan kendaraan umum, mereka wajib bawa baju ganti Mas Dedi dan mandi di kantor. Iya Bu. Iya. Mandi di kantor. Jadi itu wajib mandi di kantor, ganti baju. Jadi alhamdulillah memang hingga saat ini seluruh pegawai sehat. Ya, memang ada satu yang pernah positif Mas Dedi. Cuma memang bisa dipastikan yang bersangkutan memang kena pada saat cuti di luar kota. Ya. Tapi yang nggak apa-apa. Kita juga terus memberikan semangat. Mas Anas ada di sini. Kita terus memberikan semangat dan juga sekarang udah sehat kembali. Alhamdulillah. Ya, Bu. Saya bisa pastikan ke seluruh pegawai bahwa kantor PMA 1 ini aman dan nyaman. Artinya ketika pegawai pun harus ke kantor WFO, kami menjaga supaya pegawai di sini bisa bekerja dengan aman, nyaman. Begitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika pegawai di luar kantor, nah itu harus pakai protokoler yang ketat, waspada. Gitu. Kalau saya boleh tadi menarik logikanya, kenapa Mas Dedi bilang kita harus jangan mau di-link dengan orang lain yang nggak pakai masker. Logikanya begini, kalau mereka nggak pakai masker, mungkin loh ya Mas Dedi ya. Kemudian ngobrol sama kita, ternyata virusnya sudah, dropletnya sudah nempel di badan kita atau di masker kita. Kemudian kita pegang-pegang masker atau kita pegang baju kita nempel kemana-mana. Mungkin itu logikanya ya Mas ya. Ya. Makanya jangan mau berhubungan atau di-link dengan orang-orang yang nggak pakai masker. Atau sebaiknya menjaga jarak atau menjauhi. Mungkin itu logikanya Mas Dedi ya. Makanya jangan berhubungan atau mau berdekatan dengan orang-orang nggak pakai masker. Iya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Silahkan ya, mumpung bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Dedi. Saya jawab lagi nih Bu ya, dari Mas Arif Fauzan Bu ya. Sedikit sikap di sekeliling saya. Wah, macam-macam itu. Ada yang mensupport gitu ya. Dan banyak yang ini. Jadi selain yang parno dengan yang sembrono, ini ada yang campuran, ini yang bahaya lagi nih. Jadi dia paranoid sekaligus sembrono. Paranoidnya gimana? Ada di lingkungan kami itu yang begitu kami kena positif, dia ketakutan dengan kami. Tapi dia nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak. Padahal sebenarnya harus mereka takutkan orang-orang yang tidak ketahuan, yang OTG. Ini karena kurangnya wawasan. Ya. Kalau saya sendiri cuek aja disikapi begitu. Jadi di lingkungan kami ada berbagai macam ragam, ada yang mau datang juga, artinya tidak menganggap terlalu ini ya. Artinya ya dengan jaga jarak, masih mau datang ke rumah gitu, ngobrol dari jarak jauh dengan menggunakan masker. Tapi ada juga yang memang tidak menerima gitu. Bahkan ada yang aneh itu, ada sahabat saya yang mensupport dengan awalnya ketika kami sakit itu mensupport dengan Aqua. Tapi begitu tahu kami positif, itu galonnya nggak diambil-ambil. Sampainya kita anterin gitu.
ini udah selesai nih. Kita pikir mau diambil, udah biarin aja sampai lama gitu. Kayaknya ketakutan gitu. Nah ini karena kurang wawasan aja. Jadi berbagai macam ragam di sekeliling kita ketika meskipun kita udah dinyatakan sembuh. Banyak yang nggak paham. Padahal harusnya orang yang sembuh, apalagi saya setelah sembuh diminta sama dokter karantina mandiri lagi 14 hari, udah lama sekali saya itu penyakitnya. Kalau sudah seperti, apalagi saya sudah swab test negatif 2 kali ya. Kalaupun nggak swab test negatif, itu sebenarnya dengan karantina 14 hari itu si virus di dalam kita sudah melemah sekali. Itulah kenapa kita perlu karantina mandiri. Nah yang OTG ini harusnya begitu ketahuan itu adalah melaporkan supaya mereka karantina mandiri. Tapi kalau OTG ini bergentayangan di mana-mana, berhubungan sama kita, maka penyebaran semakin cepat. Dan ini kan lagi masa puncak ya. Belakangan ini setelah saya kena positif ini, saya sering sekali mendapat WA dari teman-teman saya kena Pak Deddy, keluarga saya kena segini-gini, ada yang meninggal, ada sedih saya sebenarnya ya. Nah, saya mau ngasih semacam ini perhatian untuk 3 kelompok besar agar lebih hati-hati ya, bukan paranoid sih, lebih hati-hati aja. Yaitu yang pertama adalah mereka yang punya penyakit penyerta seperti hipertensi, jantung, diabetes gitu ya. Komorbid ya. Yang kedua, mohon maaf ini, yang usianya 50 tahun ke atas, kayak saya ke atas gitu ya. Yang Mas Haris Fauzan masih 40-an tahun, masih aman lah ya. Tapi juga harus hati-hati juga Mas. Cuma mungkin harus lebih hati-hati yang 50 tahun ke atas. Kenapa demikian? Kasus saya tidak ada penyakit penyerta, tapi ternyata saya tidak ada penyakit bawaan, tapi ini ternyata saya punya penyakit penyerta. Jadi kayaknya keserang pada saat COVID-19 itu terjadi. Jadi itu yang bahaya di usia 50 tahun ke atas. Kemudian yang harus diingatkan lagi adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Itu juga kalau kena agak berat. Makanya untuk yang punya anak-anak balita harus ekstra ketat penjagaannya. Ya, kalau yang di atas 5 tahun mungkin udah SD, SMP, biasanya mereka udah kebal, udah banyak debu-debu yang diserap gitu ya. Tapi itu pun harus dijagain, bukan dibiarin gitu. Tapi harus lebih hati-hati yang balita. Jadi 3 kelompok ini yang saya minta supaya dijaga benar. Kelompok yang ada penyakitnya bawaan, kelompok yang 50 tahun ke atas, ya artinya bukan berarti tidak boleh aktivitas ya, tapi harus lebih hati-hati. Kalau kemana-mana misalnya, ya mungkin pakai begini itu bagus tuh, ya kan? Misalnya kalau di luar ini kan di luar ruangan nih, jadi kita bisa pakai begini, itu akan lebih aman lah mudah-mudahan ya. Kemudian yang balita juga jagain. Saya rasa kalau 3 kelompok ini kita amankan, mudah-mudahan ya insya Allah sih. Dan saya yakin kalau kita sudah waspada COVID-19, kita ngejaga diri, kalaupun kena Allah akan selamatkan kita. Tapi kalau kita abai, selesai dah kayaknya. Ya, hati-hati aja. Jadi sekali lagi, COVID ini ada yang bisa membuat berat, ya. Ada kemarin semalam saya sharing di salah satu komunitas di Ciomas itu ada masih muda itu, aduh, sampai sesak segala, itu sampai sininya di trakeanya ini jadi pernafasan dibantu melewati trakea gini yang ada di tenggorokan. Nah, itu kan berarti berat, meskipun kayaknya selamat sih, mudah-mudahan sih selamat sampai itu bahaya sekali, itu COVID-19 ya. Jadi ada juga yang ringan dan yang tadi yang saya sebutin, itu tergantung imunitas kita juga. Karena itu saya menyarankan ada 3 hal, tapi 1 hal belum saya lakukan, agak omdo yang 1. Jadi yang pertama adalah olahraga. Nah ini saya omdo karena saya jarang olahraga. Saya adalah contoh terburuk nggak olahraga. Saya biasa jogging, tapi joggingnya sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Nah itu jangan ditiru. Ini saya berikan contoh teladan yang buruknya. Kalau mau jogging mungkin tiru siapalah yang ada di sini tuh, mungkin Mas Haris atau apa gitu ya. Yang kedua adalah olah hati. Kalau ini boleh berguru sama saya. Saya olah hati supaya bahagia dengan bersyukur, menekuni hobi, itulah olah hati. Yang ketiga, jangan lupakan untuk banyak minum air putih. Ya, banyak minum air putih. Soalnya itu 3 hal itu mungkin bisa menjaga kebugaran kita setidaknya gitu ya. Ya sama hati yang bahagia jangan lupa. Itu hasil dari olah hati. Mungkin itu Bu Rosma. Ya. Makasih Mas Deddy. Banyak banget tipsnya. Ya, dan Bu. saya rasa ini sangat bermanfaat buat kita di masa pandemi ini. Hati yang bahagia, hati yang bersyukur, kemudian waspada, kemudian tips-tips untuk
yang di atas 50, kemudian termasuk saya Iya ya Bu, Mas sama Dedi Bu ya. kita Bu. Harus hati-hati Bu. Kemudian olahraga, saya bersyukur sih masih ada olahraganya walaupun Sabtu Minggu Ya Mas bagus Dedi. Bu, masih Sabtu Minggu. Masih lumayan itu. Saya sepedaan tapi nggak mau yang berkerumun-kerumun karena saya juga parno Mas Dedi dengan orang Oh iya. banyak. Jadinya saya cuma dengan suami Ah bagus Bu. Sabtu Gawes ya Bu Minggu. ya. Kemudian selebihnya saya di rumah. Tapi ya saya masih banyak terpapar juga sih ke pasar, tapi saya biasanya memang tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi yang seperlu Iya, Bu. karena perlu aja saya ke pasar. Iya. Jadi luar biasa sharing Mas Dedi ini, mudah-mudahan semakin membuat kita percaya diri, semakin membuat kita waspada, semakin kita introspeksi lah ya terhadap diri kita sendiri. Ada lagi teman-teman, Mas Dedi masih bisa dicukupkan kali Bu ya. Ada aktivitas lain nih kelihatannya. Ya, Mas Dedi, barusan teman saya juga minta nomor kontak Mas Dedi. Boleh. Mengundang juga. Ada di Kak Jo, ada di Kak Jo. Iya. Nanti saya kasih ke teman saya ya Mas Dedi ya. Siap, Bu. Nanti saya juga mau invite Facebooknya Mas Dedi. Boleh Bu, siap. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Dedi untuk sharingnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya aman, selamat menghadapi pandemi COVID ini. Kita juga tidak bisa bilang bahwa pandemi ini kita tidak bakal kena gitu ya. Tapi kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin menjaga diri, waspada, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu dengan adanya vaksin gitu ya, bisa ditemukan vaksin dan kita bisa survive sampai vaksinnya ditemukan. Sekali lagi terima kasih Mas Dedi. Mas Dedi sehat terus ya. Ya, izin live ya Bu ya, izin live ya. Sehat terus semuanya, teman-teman semuanya. Makasih.